Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo gengs, kali ini jumpa lagi bersama Michan di Kisah Misteri. Kali ini Michan akan melanjutkan dari cerita yang sebelumnya ya. Masih di judul yang sama, Misteri Rumah Kopel. Dan kali ini bagian yang terakhir gengs. Dan cerita ini masih sama dari Rama Atmaja. Kalian juga bisa langsung kunjungi tweet beliau ya, di @ramaatmaja_HCR. Link juga akan selalu Michan sediakan di kolom deskripsi. Oke, daripada lama-lama, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Misteri Rumah Kopel menuju pulang. Kali ini Michan akan bacakan dari sudut pandang Pak Endro. Waktu itu aku sedang sendirian di Kopel, karena Agus Mantri sedang ada tugas di luar. Pukul 8 malam aku tiduran di kamar. Aku melamun sambil melihat ke arah langit-langit. Tak lama aku mendengar suara perempuan dari pintu depan. Assalamualaikum. Suaranya lirih tetapi terdengar jelas di telinga. Waalaikumsalam. Tunggu sebentar. Ucapku bergegas menghampiri. Lampu minyak yang ada di atas meja aku ambil. Aku berjalan pelan menelusuri setiap sudut ruangan. Sambil meraba, aku mencoba membuka pintu yang terkunci. Ceklek, dan pintu aku pegang dan pintu aku buka. Kreot. Aku kaget, tak ada seorang pun di luar. Peluh seketika membasahi wajahku. Kaki kian bergetar. Goyangan lampu minyak kian berasa karena tubuh ini gemetaran. Sambil menelan ludah, aku membalikkan badan. Aku masuk dan menutup. Kreot. Blik. Pintu aku kunci. Cekrek. Dan aku melangkah menuju kamar. Ruangan rumah Kopel terasa semakin memanjang. Kamar yang dekat seakan jauh dari pandangan. Kulangkahkan kaki dengan hati-hati sambil menelisik ke kanan dan ke kiri. Masih jauhkah kamarku? Gumamku dalam hati. Malam begitu hening. Sang jangkrik pun enggan untuk bernyanyi. Tangan kiriku memegang dinding untuk merambat, sementara tangan kanan masih memegang lampu yang bergoyang makin kencang. Peluh membasahi seluruh badan sampai pantat. Bulu tangan tak berdiri karena aku cukur siang tadi. Dengan langkah cepat dan nafas terengah, akhirnya aku sampai kamar. Lampu kembali aku letakkan di meja. Sementara aku membaringkan badan di ranjang dan menutupi badan dengan selimut. Entah mimpi atau bukan, aku melihat sosok kepala masuk menembus tembok. Wajahnya seakan aku kenal, tetapi entah wajah siapa. Apa mungkin wajah Mbak Sisi? Apa mungkin wajah Mbak Sisi, bencong yang datang mengamen siang tadi? Aku takut melihat wajah tersebut. Wajah jadi-jadian yang tak berbentuk. Refleks, aku ingin menutup mata dengan bantal. Hei, badanku tak bisa digerakkan, gumamku. Badan makin berat seperti tertindih sesuatu. Aku jadi teringat kejadian dulu waktu aku sedang tiduran dan badanku tertindih ibu tiri yang badannya gempal. Waktu itu aku hanya pasrah dengan apa yang akan dia lakukan. Aku memejamkan mata dan terasa dadanya menyentuh wajah. Tangannya meraba ke arah kepala. Detak jantung kian menggebu. Keringat dingin bercucuran membasahiku. Lalu dia berdiri tegak dan tak lama. Mengapa dia bangun? Bukannya belum mulai? Gumamku dalam hati. Penasaran, aku mencoba membuka mata. Rupanya dia hanya berniat mengambil uang yang aku simpan di bawah bantal. Uang yang aku curi untuk beli jajan nanti setelah tidur siang. Kami tertawa mendengar Pak Endro bercerita. Kalian bukannya takut malah ketawa, ucapnya kesal. Iya Pak, maaf, ucap kami bersamaan. Jadi mau lanjut tidak nih? Iya Pak, lanjut. Saat itu badanku berat dan tak bisa digerakkan. Dengan membaca doa, aku berusaha melawan. Terjadi pergulatan, aku membanting sosok mirip Mbak Sisi tersebut. Bruk! Terdengar suara tembok yang terbuat dari papan. Aku bangun dan melihat, ternyata tak ada seorang pun di tempat tadi aku menjatuhkannya. Dengan rasa kesal, aku keluar rumah dan bermalam di rumah warga. Kami masih setengah tertawa karena cerita Pak Endro yang waktu itu ditindih sama ibu tirinya. Mengapa Bapak tidak bermalam di sini? Waktu itu kalian tidak ada. Memang kita kemana Pak?
Kalian kan lagi asik bulan madu di rumah mertua, ucap Pak Endro sambil tertawa. Kami pun ikut tertawa. Apalagi kalau aku berpikir tentang tubuh kecil dan kurusnya Pak Endro. Kalau dia kalah sama makhluk itu, bagaimana dengan tubuhnya? Untung dia menang. Entah kuntilanak atau makhluk lain yang meneror Pak Endro. Semenjak kejadian itu, beliau pindah kopel dekat dengan rumah warga binaannya. Pada tahun 2000, ketika umur anak kami 5 bulanan, kami pergi dari kopel dan meninggalkan Kalimantan. Kami pulang ke Jawa Tengah, tempatku berasal. Inilah akhir cerita dari rumah kopel. Semua ada peristiwa yang bisa dipetik di balik kejadian ini. Dimanapun kita berada, mereka juga ada. Kita hidup di dunia tak sendiri. Walau alam kita berbeda, tapi kita hidup berdampingan. Apa setelah pulang ke kampung halaman, Pak Rahmat dan keluarganya tak mendapat gangguan gaib? Jawabannya tidak, karena masih ada keganjilan yang terjadi sebelum pulang dan ketika di perjalanan pulang. Bahkan saat sudah di kampung halaman pun, Rahmat dan keluarganya masih mendapatkan gangguan gaib. Dan tamat. Sekian dan itulah akhir dari kisah misteri rumah kopel. Terima kasih Michan ucapkan untuk kalian yang sudah mau mengunjungi channel Michan. Dan jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, share, dan komen ya. Dan tekan juga tombol lonceng untuk notifikasi cerita yang selanjutnya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.